Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Apa kabar semua? Jawaban yang biasa kita dengar atas pertanyaan ini ialah baik. Padahal kita tahu pasti tidak semua orang dalam kondisi yang baik. Namun sebagai umat Allah kita tetap bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup ini. Rasul Paulus di dalam surat Tesalonika pertama berpesan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5, 16-18. Saudara, ini adalah renungan dengan tema menolak undangan dan risikonya, berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga 10. Perikop ayat 1-14 mengandung dua perumpamaan sebenarnya. Karena itu kita memisahkannya agar dapat menangkap artinya dengan lebih mudah. Dalam perumpamaan ini terlihat kebiasaan orang Yahudi pada masa itu. Ketika undangan disebarkan untuk suatu pesta pernikahan, waktunya belum disebutkan. Ketika semua sudah beres, sudah siap, maka barulah para hamba diutus untuk mengundang para tamu datang. Jadi, raja di dalam perumpamaan ini sudah sejak beberapa waktu sebelumnya menyebarkan undangan. Sesudah semuanya siap, maka panggilan terakhir disiarkan. Ternyata undangan itu ditolak oleh mereka yang menerima undangan. Mereka memberi macam-macam alasan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang sibuk mengurus usahanya, dan alasan yang lain. Bukan hanya itu, para hamba yang diutus untuk mengundang para tamu ada yang diusir dengan kasar, bahkan disiksa dan dibunuh. Sungguh wajar bahwa raja itu menjadi marah. Ia menyuruh pasukannya untuk menangkap dan membunuh mereka yang menyiksa dan membunuh hamba-hambanya. Lalu raja itu memberi amanat yang sangat tegas. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk datang ke perjamuan kawin ini. Lalu para hamba itu pergi dan mengumpulkan semua orang yang ditemui di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga ruang pesta itu penuh. Saudara, perumpamaan ini tidak jauh berbeda di dalam isi dan artinya dengan perumpamaan yang sebelumnya. Raja yang dimaksudkan di dalam kisah tadi tidak lain adalah Allah sendiri. Ia sudah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, tetapi banyak yang menolak Yesus dengan berbagai alasan. Allah mengundang orang-orang tertentu supaya datang ke pesta perkawinan yang diadakan. Pesta perkawinan selalu penuh dengan sukacita dan suasana gembira. Itulah maksud dan tujuan Allah mengundang manusia untuk datang dan masuk ke dalam pesta sukacita seperti suatu pesta perkawinan. Bandingkanlah dengan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh. Mempelai wanita yang dimaksudkan dalam perumpamaan tadi adalah umat Allah yang sedang menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Allah menginginkan agar umatnya berkumpul dengan Dia kelak dalam suasana yang riang gembira bagaikan suatu pesta perkawinan. Ternyata orang-orang yang diundang itu banyak yang menolak dengan macam-macam alasan. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah orang Yahudi sendiri. Sekalipun Yesus adalah orang Yahudi, sampai hari ini banyak orang Yahudi yang menolak Dia sebagai Mesias. Banyak yang tidak ingin menerima atau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Agar pesta perkawinan itu tidak menjadi sepi, padahal semuanya sudah beres dan tersedia, maka sang raja memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang lain, siapa saja yang ditemukan di pasar, di jalan-jalan, di tempat kerja, di bengkel, di kantor, di mana saja, supaya mereka semua datang ke pesta perjamuan itu. Saudara, pada mulanya berita Injil disampaikan kepada orang Yahudi. Karena banyak yang menolaknya, maka pada akhirnya Injil pun disebarkan kepada bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Maka akibatnya kita yang tinggal di Indonesia pun boleh dan dapat mendengar kabar baik itu. Umat Allah sekarang ini bukan hanyalah orang Yahudi. Sangat kecil persentase bangsa Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Sebagian besar umat Kristus adalah bangsa-bangsa lain, termasuk kita di Indonesia. Cukup menarik bahwa undangan raja yang kedua itu memuat perintah sang raja supaya para hamba yang diutus membunuh para pembunuh hamba-hamba yang sebelumnya,
dan membakar kota mereka. Dengan kata lain, sang raja tidak segan-segan melakukan pembalasan dengan jalan kekerasan atas penolakan terhadap undangannya. Pada masa lalu, ada pekabar-pekabar Injil yang menafsirkan ayat ini sebagai mandat untuk melakukan kekerasan terhadap bangsa-bangsa yang menolak Injil. Contohnya di Amerika Selatan yang pada waktu itu mayoritas belum Kristen. Maka para misionaris dari Eropa, terutama dari Spanyol dan Portugal, melakukan aksi kekerasan. Mereka menumpas kebudayaan yang ada di sana, bahkan membantai terhadap mereka yang menolak Injil. Tindakan kekerasan ini didasarkan atas ayat tadi, yang seolah-olah diberikan oleh raja kepada para hambanya untuk membalaskan penolakan dari semua orang yang sudah menolak Kristus. Mari kita sekarang menyelami lebih dalam apa arti perumpamaan ini di dalam kehidupan yang lebih luas. Yang pertama, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa undangan dari Allah kepada umat manusia bagaikan undangan untuk masuk ke dalam suatu pesta yang penuh sukacita. Kita tahu pesta yang penuh sukacita adalah pesta perkawinan, bukan? Iman Kristen bukanlah iman yang mengundang kita untuk masuk ke dalam suasana yang sedih, berat, dan sulit. Sebaliknya, iman Kristen selalu mengajak kita untuk bersukacita. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi berkata, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 4. Yang kedua, perumpamaan ini mengingatkan bahwa manusia dapat memakai berbagai alasan untuk menolak Allah. Catatlah, para tamu yang menolak datang ke pesta itu punya segudang alasan. Ada yang sibuk dengan ladangnya, ada yang sibuk dengan ternaknya, ada yang tidak punya waktu untuk meladeni atau memberikan waktu luang menghadiri pesta perkawinan. Mereka memang benar melakukan tugasnya untuk mengurus urusan masing-masing. Saudara, sungguh mudah bagi kita manusia untuk menyibukkan diri dengan berbagai urusan yang sifatnya hanya sementara. Namun kita lupa akan hal yang bersifat kekal. Banyak orang yang sibuk dengan usahanya, namun gagal untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Karena itu kita mengingat bahwa ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi untuk setiap hal ada waktunya. Bekerja untuk keperluan sendiri tentu sangat baik dan sama sekali tidak salah. Namun sebagai manusia kita tidak hidup hanya dari roti saja. Artinya kita ini bukan seperti binatang yang hanya mempunyai tubuh dan jiwa. Tetapi manusia adalah makhluk rohani yang membutuhkan firman Allah sebagai makanan rohani. Yang ketiga dan terakhir, perumpamaan ini mengingatkan bahwa undangan Allah adalah undangan anugerah. Mereka yang dikumpulkan dari jalan-jalan dan persimpangan jalan sebenarnya tidak layak untuk datang dan masuk ke dalam pesta di istana raja. Mereka pun tidak pernah membayangkan dapat masuk ke dalam ruang pesta perkawinan anak raja. Ternyata mereka sudah menerima undangan, sebab ada orang-orang lain yang sudah diundang namun menolak datang. Saudara, kita sungguh patut bersyukur, sebab kita sudah menerima undangan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang Allah adakan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak patut, tidak layak untuk masuk ke dalam istana raja. Namun karena kasih-Nya yang sungguh ajaib dan luar biasa, kita yang tidak berdarah Yahudi, bukan keturunan Abraham, akhirnya mendapat undangan untuk masuk ke dalam pesta itu. Marilah kita terus mengingat dengan penuh syukur bahwa Allah sudah memanggil kita untuk menerima anugerah keselamatan. Untuk itu, marilah kita ikut bersukacita di dalam perayaan perkawinan Sang Anak Domba Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Ajarlah kami untuk tetap setia dan taat pada panggilan-Mu, sampai kami menyelesaikan perjalanan di dunia ini. Kami sungguh amat bersyukur sebab Engkau sudah memanggil dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bangga, bersukacita boleh mengenal Kristus sebagai Juru Selamat, dan kami adalah umat-Nya. Saat ini kami ingin berdoa untuk berbagai persoalan hidup yang tiada habisnya. Berilah kami kekuatan, hikmat, semangat, keberanian untuk menghadapi setiap situasi apapun, sebab kami mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Kami terus mendoakan mereka yang sakit dan lemah,
Berilah kekuatan dan kesembuhan kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya, sebab Engkau sudah memanggil mereka lebih dahulu. Biarlah mereka pun tegar, kuat, dan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Biarlah kami juga selalu siap untuk menerima panggilan Tuhan kapan saja. Berilah kami iman yang teguh, agar ketika Kristus datang kembali, Ia dapat menjumpai kami yang membawa pelita iman di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.